Maaf ya Bu Loli, Amanda dan semuanya saya telat. Ya malum lah Ibu, ini sibuk ya Bu. Ini nanti ada Pak Kaprodinya juga Bu. Oh iya. Ya, hadir. Ya, mau kenalan sama Bu Resti. Ya, ya Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Resti? Sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Dari Padang saja Bapak, insya Allah nanti kita bisa main ke gedung PPG. Nanti Juni kami mau ke Batu Sangkar Bu. Oh ya, oh ini ya kegiatan ini ya tarbiyah ya Pak? Iya, PPMPI. Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oh, ya Pak. Insya Allah nanti kalau misalnya. Ayo dimulai. Saya ada kelas juga ini. Ya silahkan. Akil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Muarif Sam MPD sebagai Kaprodi Manajemen Pendidikan. Yang terhormat Dr. Lolita Sari SAG MSI sebagai dosen pengampu kita. Dan yang terhormat Ibu Dr. Resti Jayanti Fahlina SOS MA sebagai dosen tamu kita pada pagi hari ini. Dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita memulai acara, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu selanjutnya saya akan membacakan rentetan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama dibuka oleh saya selaku moderator, lalu dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Muarif Sam, Dr. Andes Muarif Sam MPD selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan, dan dilanjutkan materi oleh Bu Resti Jayanti Fahlina dengan tema Kepala Sekolah sebagai Manajer Pengetahuan Organisasi, dan selanjutnya penyerahan sertifikat oleh Ibu Lolita Sari, Dr. Lolita Sari SAG MSI, dan ditutup oleh sesi foto bersama. Gitu. Baik, kita mulai. Pertama-tama sambutan dari Bapak Dr. Andes Muarif Sam MPD selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan. Kepadanya dipersilahkan. Bapak punten itu mute. Iya, lupa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ma ba'du. Yang terhormat dan sebuah kehormatan, kami sangat bahagia, bangga, senang dengan Dr. Resti Jayanti Fahlina SOS MA, dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, sekaligus sebagai Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Yang terhormat Ibu Dr. Lolita sebagai rekan kerja kami di Tarbiyah UIN Jakarta, dan para mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan semester berapa nih? 4 ya? Semester 4? Semester 2, Pak. Semester 2. Antus nggak kenal. Kenal wajah, nggak kenal nama, karena baru semester 2 saya belum masuk ke kelasnya ya. Jadi ini kayaknya memang perlu intensif melakukan pertemuan-pertemuan supaya dikenal semuanya, supaya wajahnya saya kenal satu persatu. Kita bersyukur pada Allah pada pagi ini sesuai dengan rencana kalian, rencana kita semua hari ini
kita mengundang narasumber jauh-jauh. Beruntung ya ada teknologi, kalau enggak ini biayanya mahal lah itu. Di jauh-jauh, Dr. Resti Jayanti Pahlina, SOS MA dari UIN Imam Bonjol. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh mahasiswa kita semua dalam rangka menambah wawasan terkait dengan manajemen perpustakaan dan sumber belajar. Ini menjadi sebuah kehormatan, menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, terutama memang tuntutan dari indeks kinerja utama fakultas itu harus menghadirkan dosen tamu. Dan saya betul-betul menyampaikan terima kasih karena dosen tamunya ini online sehingga tidak berbiaya ya. Karena susah kalau ngurusin biaya ini. Mengerti, Pak. Saya paling nggak suka kalau berlipat libat nggak karuan gitu, sehingga ya udah kita laksanakan secara online saja. Mohon maklumnya Bu Resti ya. Tahu sama tahu lah. Gitu. Sama-sama tahu, sama-sama paham. Iya betul Bu. Emang begitulah kondisinya sehingga seperti inilah yang dapat kita lakukan. Namun demikian saya sangat berharap saudara sekalian ya, ini dapat betul-betul dimanfaatkan oleh Anda, kita semua, untuk menambah wawasan berkaitan dengan manajemen perpustakaan. Oh, karena saya ada kelas juga, ini kebetulan mahasiswa sudah mulai duluan ada kelas, maka saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Bu Resti atas kesediaan kehadirannya lewat layar. Mudah-mudahan semuanya dapat balasan dari Allah yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Satu ini yang saya sampaikan sama anak-anak nih, kalau kegiatan jangan rentetan lah bahasanya. Rentetan itu kayak tembakan ya. Rangkaian kegiatan itu diperbaiki sedikit bahasanya. Bu Lulinya mana ini? Hadir, Pak. Gak kelihatan ya? Kelihatan. Kirain Bu Lulinya kabur. Jangan kabur Bu Luli, dampingin anak-anak. Siap, siap. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dan silakan dilanjutkan. Makasih Bu Resti. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik dan ya mungkin suatu saat kalau ada kesempatan, ada waktu, ada biaya, kami bisa berkunjung juga ke Imam Bonjol sana. Amin. Salam dari kami, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muarif, Dr. Andes Muarif SAM MPD telah memberikan sambutan hangatnya kepada kita semua. Semoga dengan sambutan beliau tadi kita dapat menjalani perkuliahan ini dengan tambah semangat lagi. Lalu lanjut ke rangkaian acara. Foto dulu ya, biar ada ininya. Siap. Di ini dulu. Baik Pak, mungkin On bisa semua. dulu. On cam semua. Ini batuk makan gorengan nih gara-garanya. Udah? Dia di itu ya di screenshot juga ya, Ibu juga. Karena kalau Teams itu beda-beda dia tampilannya. 1, 2, 3. Bentar, jadi kaku. Bentar, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Udah, makasih banyak. Saya undur diri ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Baiklah, kita telah mendengarkan nasihat dan sambutan dari Kaprodi kita. Lalu sebelum kita melanjutkan ke acara kita berikutnya, saya mohon maaf saya belum memperkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Ananda Akil Faturrahman, saya selaku moderator kita pada acara kita pada hari ini. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Angkatan 23. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke sesi penjelasan yang saya sebelumnya akan membacakan CV terlebih dahulu dari Ibu Dr. Resti Jayanti Fahlina SOS MA. Jadi Ibu Resti ini beliau adalah dosen ilmu perpustakaan dan informasi Islam dan juga menjabat sebagai Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Riwayat pendidikan beliau ini S1 Ilmu Perpustakaan pada Universitas Pajajaran tahun 2004 hingga 2008. Lalu dilanjutkan S2 beliau pada Minat Manajemen Informasi dan Perpustakaan di Universitas pada 2019 hingga dengan 2011. Lalu dilanjutkan S3 beliau pada Ilmu Perpustakaan dan Informasi Hidayatullah Jakarta pada 2019 hingga dengan 2023. Beliau mempunyai berbagai karya ilmiah yang dapat kita akses, ada di Scopus, ada ORCID, Sinta, dan Google Scholar yang berbagai macam bisa kita akses. Beliau mempunyai berbagai keahlian, diantaranya ada manajemen organisasi, manajemen perpustakaan, organisasi informasi, manajemen pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. Dari beliau, dari Ibu Dr. Resti Jayanti Fahlina SOS MA. Lalu selanjutnya penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Resti Jayanti Fahlina SOS MA. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Luli kesempatannya. Ini kebetulan kesempatan kedua saya memberikan kuliah umum di Prodi Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu itu tahun lalu juga ya Bu Luli. Iya betul Bu. Nah, ini sudah kelihatan belum bahan yang akan saya tampilkan? Sudah. Kelihatan Bu. Sudah. Baiklah. Jadi kita akan membahas mengenai Kepala Perpustakaan Sekolah sebagai manajer pengetahuan organisasi. Nah, kenapa Kepala Perpustakaan Sekolah? Karena kan Anda ini mahasiswa manajemen pendidikan ya, berarti kan nanti akan minimal itu akan menjadi KTU. KTU berarti yang mengurusi manajemen dari sekolah tersebut. Nah, jadi bagaimana dengan pengetahuan organisasinya? Tentu juga harus dikelola dengan baik. Nah, sebagai pengelola pengetahuan organisasi, ini adalah kepala dari perpustakaan sekolah itu sendiri. Nah, baiklah, CV saya tadi sudah disampaikan. Jadi saya merupakan dosen ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Sebenarnya juga mengajar di D3 Ilmu Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan juga sebagai Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian, pengetahuan kita harus mengetahui dulu apa sih pengetahuan itu. Jadi menurut Francis Bacon pada tahun 1597, jadi pengetahuan ini merupakan kekuatan. Nah, ini dikeluarkan oleh Francis Bacon yang beliau merupakan seorang filsuf dari Inggris. Nah,
Disinilah bagaimana beliau mengungkapkan bahwa yang menjadi kekuasaan atau kekuatan itu adalah pengetahuan. Nah, kita bisa lihat di sini ada piramida pengetahuan. Piramida pengetahuan itu bagaimana data itu akhirnya berubah jadi kebijaksanaan atau wisdom. Jadi mulai dari data itu adalah yang tertera. Misalnya ada angka, satu angka. Contohnya 39 derajat Celcius. Nah, itu data. 39 derajat Celcius. 38 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. Ada 3 datum yang menjadi data. Kemudian data itu tidak berarti apa-apa kalau misalnya tidak kita berikan informasi. Informasinya apa? Contohnya suhu tubuh anak itu 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, dan 39 derajat Celcius. Nah, itu informasinya mengenai suhu tubuh seseorang yang sekian. Nah, kemudian pengetahuannya apa? Pengetahuannya kalau misalnya suhu tubuhnya segitu berarti kan tinggi. Kalau tinggi artinya anak tersebut demam. Nah, jadi pengetahuannya dengan suhu tubuh sekian berarti anak ini dalam kondisi demam. Lalu bagaimana kebijaksanaannya atau wisdomnya? Berarti wisdomnya adalah anak ini harus diberikan paracetamol atau harus diberikan penanganan khusus dengan dibawa langsung ke klinik atau rumah sakit. Nah, jadi seperti itu kira-kira bagaimana kita memahami apa bedanya data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Jadi data itu adalah raw material atau data mentah, kemudian informasi itu adalah sedikit info mengenai data-data tersebut, lalu pengetahuan itu bagaimana cara kita mengartikan informasi itu, kebijaksanaan atau wisdom adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi apa yang sudah kita temukan dari pengetahuan atau knowledge yang terpampang di depan kita. Kira-kira mengenai piramida pengetahuan ini paham nggak? Halo? Saya kayak sendiri. Oke, paham ya? Kalau paham kita lanjut. Oh ya, saya baru lihat posternya, ternyata ada kesalahan ya, kepala sekolah harusnya kepala perpustakaan sekolah. Mungkin saya yang salah, mungkin ngirim sama Amanda apa bagaimana. Nah, tapi kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih pengetahuan itu. Nah, pengetahuan ini banyak banget, ribuan jumlahnya. Jadi pengetahuan ini merupakan gabungan dari aliran pengalaman, nilai, informasi konseptual, dan juga wawasan ahli yang membentuk kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman serta informasi baru dan berasal dari dalam benak seseorang yang mengetahui. Dan jadi asalnya informasi ini adalah aliran pengalaman. Bisa jadi pengalaman, bisa jadi nilai informasi konseptual atau wawasan yang dari seorang ahli yang membentuk kerja-kerja, lalu kita gabungkan dengan apa yang ada di isi benak kita masing-masing, benak seseorang itu. Nah, nanti dikeluarkan, nah barulah jadinya explicit knowledge. Nanti kita akan semakin mendalam mengenai apa itu tacit knowledge dan explicit knowledge. Sekarang kita lihat dulu apa itu pengetahuan organisasi. Jadi Davenport dan Prusak ini mengatakan bahwa pengetahuan dalam organisasi itu sering tertanam tidak hanya pada dokumen atau repositori, tetapi juga dalam rutinitas, proses praktik dan norma organisasi. Jadi pengetahuan sebagai kekayaan intelektual organisasi memiliki keutamaan yang sangat penting untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Pengelolaan pengetahuan yang baik akan berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Nah, kita lihat knowledge management ini beberapa unsur-unsur yang
melingkupi knowledge management, ada teknologi, ada people, ada practice, advice, improvement, information, insight, and process. Nah, kita lihat apa sih pengertian manajemen pengetahuan. Tadi kita udah lihat pengertian pengetahuan dan pengertian pengetahuan organisasi. Sekarang kita lihat pengertian manajemen pengetahuan. Jadi manajemen pengetahuan ini merupakan proses dinamis yang menghasilkan sekumpulan pengetahuan bersama dalam suatu organisasi untuk membantu terbentuknya kekayaan intelektual organisasi, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Proses ini bukanlah metode manajerial, tetapi sebagai usaha yang strategis yang melibatkan identifikasi, apresiasi, berbagi, dan pengelolaan pengetahuan. Jadi contohnya kalau di sekolah itu pasti di lingkungan sekolah itu kan bisa disebut sebagai organisasi. Nah, pasti ada pengetahuan-pengetahuan misalnya dari guru yang pengalaman kerjanya lebih lama, pasti mengetahui juga pengetahuan-pengetahuan khusus bagaimana caranya menghadapi siswa-siswa. Sedangkan guru-guru yang baru itu mereka mungkin memiliki pengetahuan, tapi adalah pengetahuan-pengetahuan mengenai yang misalnya teknologi terbaru yang dibawa dari kampus mereka misalnya. Nah, itu bisa nanti digabungkan sehingga setelah digabungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh guru-guru yang sudah lama berkecimpung sebagai guru dengan guru-guru yang baru, digabungkan pengetahuannya sehingga nanti membentuk pengetahuan organisasi yang khusus untuk hanya organisasi itu sendiri. Nah, itu tidak bisa kalau tidak dikelola. Jadi kita bisa kita rekam atau kita tulis, misalnya ada rapat, nanti ada notulensinya. Biasanya kan kalau misalnya rapat notulensinya selesai di tata usaha udah nanti hilang hasil rapat segala macam. Nah, seharusnya itu diolah oleh kepala perpustakaan. Jadi kepala perpustakaan bertugas sebagai manajer pengetahuan dari organisasi tersebut. Jadi kepala perpustakaan meminta stafnya atau pustakawan untuk mengolah pengetahuan tersebut. Jadi, ternyata misalnya 10 tahun yang lalu kejadiannya seperti ini loh. Dengan adanya masalah A, berarti cara mengatasinya 10 tahun yang lalu adalah A juga. Mari kita coba. Nah, kayak gitu. Kemudian, jadi manajemen pengetahuan ini sebagai kekuatan dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi. Kemudian manajemen pengetahuan mendorong, meningkatkan dan memotivasi orang untuk menambah dan berbagi pengetahuan yang telah terkumpulkan untuk memfasilitasi penataan sumber daya dan kinerja organisasi. Tetapi masih banyak organisasi yang belum optimal mempraktikkan manajemen pengetahuan tersebut sebagai pendekatan terpadu untuk meningkatkan kompetensi organisasi. Sehingga pengetahuan organisasi ini menjadi tidak merata. Padahal tujuan mendasar dari manajemen pengetahuan adalah untuk meningkatkan kompetensi organisasi tersebut. Nah, jadi begini siklus manajemen pengetahuan oleh Kimil Zakir. Jadi mulai dari pengetahuan ini di-capture, ditangkap, dan diciptakan, knowledge capture and or creation. Kemudian ada yang mengakses, lalu berubah jadi knowledge sharing dan dissemination. Jadi berbagi pengetahuan dan penyebaran pengetahuan, kemudian nanti berbentuk dia konseptual yang berubah menjadi knowledge acquisition dan application. Jadi knowledge tersebut diakuisisi dan diaplikasi, kemudian ada lagi pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah diakuisisi dan diaplikasi itu, sehingga kemudian kembali lagi ke knowledge capture dan creation. Jadi begitu siklusnya berputar. Jadi mulai dari knowledge capture and creation, kemudian knowledge sharing and dissemination, lalu knowledge acquisition dan application. Nah, inti dari knowledge management ini, inti utamanya adalah berbagi pengetahuan atau knowledge sharing.
Tanpa berbagi pengetahuan, walaupun pengetahuan sudah ada dan diciptakan, tapi kalau tidak dibagikan, itu nggak akan teraplikasikan pengetahuannya. Jadi knowledge sharing ini merupakan inti dari siklus manajemen pengetahuan. Nah, jadi mari kita lihat mengenai berbagi pengetahuan. Jadi berbagi pengetahuan ini seperti yang saya bilang tadi menjadi proses manajemen pengetahuan yang paling utama. Sehingga muncul dogma yang menyebutkan bahwa manajemen pengetahuan ada dalam rangka untuk mendukung aktivitas dari berbagi pengetahuan ini. Organisasi yang mendukung kegiatan berbagi pengetahuan dan produksi pengetahuan di antara anggota stafnya dapat mengarah pada proses yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, jadi bisa kita lihat ya, ini antara 2 orang saja ya, apalagi kalau di dalam organisasi banyak orangnya. Nah, jadi bagaimana pengetahuan si A pindah ke si B, lalu si B juga membagikan pengetahuannya si A, sehingga di si A nanti pengetahuan yang didapatkan dari si B itu jadi berkembang dan lain sebagainya. Sebentar. Oke. Kemudian proses berbagi pengetahuan. Nah, ini ada proses pertukaran yang memungkinkan transformasi pengetahuan yang dimiliki oleh penyedia pengetahuan menjadi bentuk yang dapat digunakan penyedia untuk berbagi dengan pencari pengetahuan. Nah, jadi ini untuk pengetahuan organisasi bisa misalnya dari atasan kepada bawahan, bisa terjadi pas waktu rapat. Lalu pengetahuan organisasi ini merupakan aset institusi pendidikan yang tidak terlihat. Dia tidak terlihat, karena itu makanya susah. Apalagi yang ada di pengalaman seseorang, itu yang paling susah untuk mengorganisasikan pengetahuannya. Bagaimana cara kita untuk mengorganisasikan pengetahuan, karena pengetahuan itu sendiri adalah aset institusi pendidikan yang tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam keberlangsungan sekolah. Nah, ini dia yang saya maksud tadi, pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. Dari gambar ini bisa terlihat, ini ada batu karang dan ada lautan. Nah, yang eksplisit itu paling hanya 30-40%. Nah, explicit knowledge ini contohnya dia itu tangible yang pertama. Pengetahuannya terlihat, bersifat, dapat diketahui oleh umum dan dapat diakses oleh orang. Nah, bagaimana dengan yang tacit knowledge? Nah, tacit knowledge ini yang harus dibangkitkan karena tacit knowledge itu sifatnya intangible. Pengetahuan yang tidak terlihat, bersifat private, hanya diakses oleh pemilik pengetahuan dan bersifatnya tersembunyi. Nah, ini kodifikasi pengetahuan antara eksplisit dan tacit. Nah, ini malah 5% dan 95%. Kita lihat, kalau pengetahuan eksplisit, contohnya data, informasi, dokumen, file, dan lain-lain. Pengetahuan tacit contohnya pengalaman, pemikiran, kompetensi, komitmen, sikap, dan lain-lain. Nah, untuk pengetahuan tacit, pengetahuan eksplisit dulu ya. Pengetahuan eksplisit ini pertama tadi sudah disebutkan kalau dia tangible atau berwujud, kelihatan. Kemudian berbentuk objek-objek fisik seperti data, informasi, dokumen, file. Kemudian konteksnya independen, mudah dibagikan, mudah juga diproduksi kembali. Misalnya ada buku. Kita ambil pengetahuannya dari buku. Nanti buku itu misalnya kita jadikan ringkasan. Atau misalnya kita bikin systematic literature review dengan menggabungkan dengan buku-buku yang lainnya yang satu tema. Nah, berarti kan kita memproduksi kembali. Lalu kemudian mudah diverifikasi, stabil, bisa dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, objektif, dan kontennya tetap. Nah, sedangkan pengetahuan tacit, ini dia lebih susah ya, karena tidak berwujud.
adanya di dalam benak seseorang berupa pengalaman tadi, pemikiran, kompetensi, komitmen, sikap. Nah, apa yang ada di kepala seseorang? Kemudian konteksnya mempengaruhi makna. Lalu dia bisa dibagikan, tapi tidak dapat direplikasi secara identik. Kemudian, kualitatif, berkembang melalui pengalaman pribadi, tidak bisa dimiliki oleh perusahaan, subjektif, dan kontennya dinamis. Ini yang paling terkenal, yaitu Sechi model yang dikeluarkan oleh Nonaka dan Takeuchi. Bagaimana tacit berubah jadi tacit, tacit berubah jadi eksplisit, eksplisit berubah jadi eksplisit, kemudian eksplisit kembali berubah jadi tacit. Nah, kita lihat bagaimana integrasi siklusnya, siklus Sechi ini, mulai dari tacit knowledge berubah jadi tacit knowledge. Ini dikenal dengan socialization. Jadi individu A dengan individu B itu dia masing-masing sama-sama saling membawa pengetahuan pengalaman pribadi. Jadi individu A memberikan pengalamannya langsung kepada B. Kemudian untuk tacit dengan eksplisit, tacit ke eksplisit atau yang dikenal dengan externalization, yang individu B ini merupakan ketua tim misalnya. Jadi dia menyebarkan kepada anggota tim yang lain sehingga berubah menjadi explicit knowledge. Ini dikenal dengan externalization. Kemudian bagaimana caranya explicit itu menjadi explicit lagi. Jadi tadi ini dikenal dengan combination. Individu-individu yang telah mengeluarkan pengetahuannya dan dicatat oleh tim. Nanti tim ini nanti misalnya ada pertemuan atau rapat, tim A, tim B, tim C, tim D dalam suatu organisasi ini membagikan pengetahuan dari masing-masing timnya. Sehingga muncullah kombinasi pada organisasi tersebut, kombinasi pengetahuan. Lalu kemudian dari masing-masing organisasi itu sehingga dapat diberikan kesimpulan dan dikembalikan lagi ke masing-masing individu yang ada pada organisasi itu. Jadi organisasi, kemudian ketua tim, kemudian lingkungan, ini mempengaruhi yang eksplisit yang tadi, mempengaruhi bagaimana jalan pikiran dan pemikiran dari individu, sehingga berubah lagi menjadi tacit knowledge. Nah itu dia. Siklusnya berputar terus. Socialization, externalization, combination, dan internalization. SECI, makanya dikenal dengan Sechi model. Sechi model oleh Nonaka dan Takeuchi, beliau merupakan orang Jepang. Ilmu mengenai knowledge management ini, yang Sechi model ini ilmunya masih baru ya, yaitu tahun 1995. Nah, dengan demikian kita bisa merangkul semua pengetahuan yang ada di dalam organisasi sehingga organisasi bisa nanti lebih maju lagi ke depannya. Jadi kepala perpustakaan sekolah ini sebagai manajer pengetahuan, bagaimana? Nah, jadi kepala perpustakaan ini bertindak sebagai manajer pengetahuan yang bertugas menggali pengetahuan tacit dari SDM sekolah. Jadi manajer pengetahuan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke basis pengetahuan. Setiap SDM harus memiliki akses ke pengetahuan yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka. Nah, manajer pengetahuan ini menyebarkan pengetahuan tersebut kepada SDM lainnya dalam bentuk pengetahuan eksplisit.
kita lihat ya pengertian manajer pengetahuan. Nah, jadi manajer pengetahuan ini adalah orang dalam tim organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memelihara basis pengetahuan organisasi. Nah, manajer pengetahuan ini juga bertugas membagikan pengetahuan di dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingan eksternal. Nah, ini berikutnya. Knowledge manager apa aja sih kerjanya? Nah, jadi implement system, establishes culture, capture knowledge, touch knowledge, measure impact, manage project, manage resources, develop strategies, dan create awareness. Kemudian manajer pengetahuan ini melahirkan profesionalitas yang berdedikasi, sehingga dapat membantu mengatur materi pelatihan, dokumen orientasi, dan panduan kebijakan di sekolah. Nah, ini esensial knowledge manager skill. Jadi seorang knowledge manager ini harus memiliki keahlian. Yang pertama itu leadership pastinya. Kemudian keahlian dalam bidang manajemen. Lalu keahlian dalam strategi dan bisnis. Juga harus ahli dalam berkomunikasi. Dan yang paling penting adalah ahli dalam teknologi. Nah, bagaimana cara mengembangkan skill knowledge manager ini? Yang pertama harus perhatikan dulu menambah pengetahuan melalui perkuliahan. Misalnya yang akan jadi kepala perpustakaan sekolah adalah S2 misalnya. Atau S1 yang memang jurusan perpustakaan. Karena sering terjadi di sekolah-sekolah itu yang menjadi kepala perpustakaannya adalah guru yang kekurangan jam mengajar. Jadi sangat disayangkan sekali. Karena pustakawannya sudah D3 atau S1 perpustakaan, tapi kepala perpustakaannya malah nggak ngerti apa-apa dengan perpustakaan karena hanya lulus dari diklat saja. Berbeda hasilnya kalau hanya lulus diklat dengan yang memang kuliahnya selama 3 atau 4 tahun di jurusan ilmu perpustakaan. Nah, kemudian, ini saya tegaskan banget karena teman-teman semua, Anda semua adalah calon KTU ya, insya Allah. Nah, karena itu, Amin. Andalah nanti yang akan membuat keputusan. Kalau misalnya kepala sekolahnya bilang, oh inilah yang jadi kepala perpustakaan, dia kurang jam mengajar. Nah, itu tugas Anda untuk mengatakan, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Oh, jangan, karena tugas seorang kepala perpustakaan itu berat, gak hanya jaga buku doang, tapi juga adalah mengelola pengetahuan organisasi. Nah, kemudian memberikan kursus-kursus online mengenai knowledge management dan topik yang berkaitan. Lalu kalau bisa sih memiliki sertifikasi di bidang proyek manajemen profesional, certified knowledge manager, dan IT Information Library Foundation Certification. Ini contoh perpustakaan sekolah di SDN Taman Harjo 1 Singosari. Ini merupakan perpustakaan yang sekolah yang menang lomba tahun 2023 lalu. Kalau kita lihat ini adem ya bentuknya. Mulai dari warnanya juga menarik. Mungkin siswa-siswa juga betah jadinya. Jadi apa saja sih tanggung jawab kepala perpustakaan sekolah? Nah, kepala perpustakaan sekolah ini memiliki tanggung jawab yang sangat berat dalam mengelola pengetahuan organisasi. Sehingga pemilihan kepala perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang baik. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Ini yang maraknya pengangkatan guru yang tidak memiliki background keilmuan perpustakaan sebagai kepala perpustakaan sekolah, ini harus dihentikan karena agar terciptanya visi, misi, dan tujuan organisasi yang bermutu. Apalagi terkadang guru-guru itu hanya dengan diklat saja. Nah, ini sangat tidak dianjurkan sekali. Kepala perpustakaan sekolah tidak cukup hanya dihasilkan melalui diklat kepala perpustakaan saja, tetapi seseorang yang memang memiliki background minimal sarjana ilmu perpustakaan. Nah, ini contoh perpustakaan sekolah juga di Jogja ini.
adem ya. Kemudian beberapa sekolah swasta juga merekrut magister ilmu perpustakaan sebagai kepala perpustakaan, malah S2 nih. Dan berhasil merubah image perpustakaan sekolah yang awalnya identik dengan gudang buku menjadi lembaga pengelola pengetahuan organisasi sekolah. Nah, demikian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Bisa dapat mengambil pelajaran yang berharga. Lalu kita sekarang membuka sesi tanya jawab dan agar dapat bertanya kepada Ibu, agar dapat berbicara dan memberikan pertanyaannya. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Boleh yang ingin bertanya, silakan langsung memberikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Fernando. Saya mahasiswa manajemen pendidikan, ingin bertanya kepada Ibu Resti. Ya, silakan. Bagaimana pendapat Ibu kalau di sekolah itu ada perpustakaan, namun para siswanya itu tidak minat ke sana gitu. Apakah itu salah satu pengaruh dari tadi, yaitu banyaknya kepala perpustakaan yang tidak memiliki background ilmu perpustakaan tapi menjadi kepala perpustakaan, sehingga perpustakaan itu jadi tidak menarik gitu. Bagaimana pendapat Ibu dan cara mengatasinya gitu? Apakah memang harus banget gitu kalau mau jadi kepala perpustakaan itu harus punya background ilmu perpustakaan, atau misalnya dia itu nggak punya background ilmu perpustakaan, tapi dia mempunyai ide cemerlang atau kreatif supaya perpustakaan itu maju. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dimas atas pertanyaannya. Ya, langsung saja ya. Siap. Jadi kalau kita bisa, saya beberapa kali melakukan pendampingan akreditasi perpustakaan sekolah di beberapa SMA, bahkan SMA terbaik pun di Sumatera Barat seperti SMA Man Insan Cendikia, itu kan di mana-mana bagus ya. Di Sumatera Barat itu juga yang paling bagus. Kepala perpustakaannya guru. Jadi pertama itu mereka sudah terpecah konsentrasi antara menjadi kepala perpustakaan atau menjadi guru pada bidang ilmunya. Kemudian selain itu beliau pas diberikan arahan, apalagi untuk akreditasi perpustakaan, sekarang Ibu Loli tahu banget nih, karena Bu Loli merupakan asesor akreditasi perpustakaan ya. Nah, perpustakaan sekolah itu sekarang dihadapkan dengan 9 instrumen akreditasi perpustakaan. Nah, kepala sekolah yang background-nya bukan asli perpustakaan itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu, disuruh bikin kebijakan pengembangan koleksi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sedangkan belajar aja dulu nggak pernah. Nah, disuruh buat misalnya SOP mengenai pelayanan, itu juga kan banyak faktor ya yang membuat orang akhirnya bisa tertarik datang ke perpustakaan. Itu yang harus dirubah untuk kebijakan-kebijakan dan SOP. Nah, SOP dan kebijakan itu nggak hanya dalam bentuk yang kelihatan aja, fisik aja, tapi bagaimana mengorganisasi bukunya,
buku tercetak, terus bagaimana cara mengorganisir pengetahuan-pengetahuan yang tidak tercetak. Nah, itu juga merupakan bagian dari hal penting yang harus dikuasai oleh seorang kepala perpustakaan. Nah, untuk membuat kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan pelayanan atau kebijakan pengadaan bahan pustaka, kebijakan perorganisasian bahan pustaka, itu nggak bisa dilakukan oleh orang yang hanya kreatif saja, dalam tanda kutip kata Dimas tadi, kreatif. Tapi memang adalah orang yang memang ahli di bidangnya, yang memang mempelajari mulai dari A sampai Z. Kalau apalagi di perpustakaan sekolah ya, perpustakaan sekolah itu yang paling agak berat karena biasanya satu kepala perpustakaan, 1 atau 2 orang staf. Jadi hanya berdua atau bertiga yang mengurusi. Berarti kan dari A sampai Z mereka kerjakan. Jadi kayak tukang sate yang di gerobak sate itu loh. Mereka juga ngebungkus, mereka ngelayanin, mereka kasirnya juga. Nah, jadi gitu. Semuanya dikerjakan sendiri. Nah, kalau misalnya kepala perpustakaannya tidak memahami apa-apa, tuh diberatkan ke pustakawan misalnya. Pustakawannya bisa aja ngeluh, lah kepalanya aja nggak ngerjain, ngapain saya yang ngerjain, kan gitu. Kepalanya aja nggak ngerti sama kerjaan yang saya kerjakan. Ya udah deh, segini aja. Nah, kayak gitu loh. Makanya kepala perpustakaan sekolah itu memang harus benar-benar orang yang background-nya adalah ilmu perpustakaan. Nah, itu Dimas bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Pada intinya harus banget Bu ya punya background supaya untuk jadi kepala perpustakaan Bu ya. Ya, harus. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas telah memberikan pertanyaan yang semoga dapat membuka pola pikir kita di kemudian hari. Lalu bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa mengajukan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda, mahasiswa Manajemen Pendidikan semester 2. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa manajer pengetahuan itu bertugas membagikan pengetahuan di dalam organisasi. Lalu manajer pengetahuan itu membantu mengatur materi pelatihan, dokumentasi, orientasi, dan panduan kebijakan di sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Ibu cara memaksimalkan peran manajer perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar di dalam perguruan tinggi? Terima kasih. Di perguruan tinggi ya, kalau di perguruan tinggi, ya, ini kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan literasi informasi. Sebenarnya di sekolah juga bisa, bahkan diharuskan ya Bu Loli, sesuai dengan instrumen akreditasi perpustakaan yang terbaru kan itu juga kita harus melakukan kegiatan literasi informasi dan inklusi sosial perpustakaan. Nah, kalau literasi informasi ini seperti pustakawan memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara menggunakan style penulisan manajer referen, seperti bagaimana cara menggunakan apa style atau menggunakan turabian seperti apa dengan memanfaatkan Mendeley atau Zotero, nah seperti itu. Nah, itu kalau di kita itu biasanya pustakawan yang memberikan arahan-arahan seperti itu. Nah, sebaiknya juga untuk mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian ya, penelitian, metode penelitian itu satu pertemuan itu diisi oleh pustakawan. Nah, jadi karena biasanya pustakawan ini mereka sudah dibekali dengan bagaimana pelajaran-pelajaran mengenai manajemen referen tadi dan juga menguasai beberapa ilmu-ilmu dalam menganalisis data penelitian. Nah, dan beberapa hal lainnya lagi seperti menelusur informasi menggunakan POP,
memanfaatkan Google Scholar dengan tepat. Lalu juga seperti kalau kita mau artikel-artikel yang memang Scopus kan itu yang melanggan juga perpustakaan. Seperti kalau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu perpustakaan pusat yang sudah melanggan berbagai jurnal-jurnal. Nah, itu dimanfaatkan oleh mahasiswa dan diberitahukan oleh pustakawan dengan dibagikan kepada mahasiswa, dan tidak hanya mahasiswa saja tapi juga kepada dosen-dosen dan juga kepada tenaga kependidikan. Mungkin itu saja. Bagaimana? Oke, Baik. terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih kepada Ibu Resti Jayanti Fahrina telah menjawab pertanyaan saudari Dea. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ya, izin bertanya. Baik ya, silakan kepada saudari Azizah Salsabila. Perkenalkan, nama saya Azizah Salsabila. Izin bertanya, Bu. Tadi kan sudah Ibu menjelaskan banyak guru-guru yang kurang jam kerja lalu dijadikan sebagai kepala perpustakaan. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi guru-guru yang kurang jam kerja lalu dijadikan sebagai kepala perpustakaan agar tidak terus-menerus seperti itu, Bu? Bagaimana? Makasih. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi hal seperti itu? Iya, Bu. Nah, bisa juga guru-gurunya dialihkan sebagai pembina unit kegiatan siswa misalnya guru kurang jam, dialihkan ditambah jamnya melalui sebagai pembina unit kegiatan siswa. Nah, itu kan juga bertambah juga. Terus bisa juga guru-guru mencari, biasanya sih banyak juga guru-guru yang ke sekolah-sekolah lain, mengajar di sekolah lain untuk menambah jam. Nah, guru-guru yang banyak kekurangan jam mengajar ini adalah guru-guru bahasa Indonesia dan guru-guru bahasa Inggris biasanya. Itu yang paling sering. Nah, caranya ya yang pertama bisa nanti kepala sekolah dan juga KTU ya nanti memberikan arahan agar menjadi pembina unit kegiatan siswa misalnya. Nah, itu kan juga bisa menambah jam pelajaran guru tersebut. Jadi tidak harus mengandalkan sebagai kepala perpustakaan sekolah saja. Gitu. Yep. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada saudari Azizah Salsabila telah memberikan pertanyaannya. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dapat menambah insight-insight baru kepada kita sebagai mahasiswa manajemen pendidikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung ditanyakan. Baik, mungkin dari saya sendiri ingin memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Ananda, siapa namanya? Iya, Bu. Ananda Akil Faturrahman. Ya. Tadi sebagaimana yang telah dijelaskan itu ada tacit knowledge ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, Bu,
kan banyak mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini yang berorganisasi. Bagaimana sih cara agar tacit knowledge ini dapat dimanfaatkan dan dapat di-share kepada organisasi, dan organisasi tersebut itu dapat mempertahankan pengetahuan yang telah di-share gitu. Ya. Oke. Kayaknya calon ketua BEM yang aja ini ya, Bu Loli. Jadi gini, biasanya dalam organisasi itu kita ada LDKO ya, latihan dasar kepemimpinan organisasi. Nah, itu kan juga kita mengundang senior-senior ya, senior-senior dan alumni-alumni dalam memberikan pelatihan. Nah, di situ bisa terjalin nanti komunikasi antara senior-senior atau alumni dengan yang baru berkecimpung, baru masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, tetapi sebaiknya hal tersebut itu dilakukan dalam kegiatan yang formal. Kalau misalnya dalam kegiatan formal kan misalnya rapat, berarti kan ada notulensinya. Nah, bisa dicatatkan notulensi rapat itulah yang merupakan bagian pengetahuan yang eksplisit dari pengetahuan tacit tersebut. Tapi kalau tacit aja ya berarti antara misalnya Ananda misalnya sebagai calon ketua BEM misalnya diskusi dengan ketua BEM yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu berarti itu antara tacit ke tacit. Tapi kalau misalnya Ananda lakukan, terapkan misalnya ke dalam tim Ananda, berarti berubah dia jadi eksplisit. Nanti tim ini nanti bisa jadi menuliskan, oh misalnya kebijakannya atau dalam bentuk ADART atau dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam bentuk SOP. Nah, nanti keluarnya kan ke situ kalau di dalam organisasi. Demikian. Baik Ibu, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Teman-teman lain mungkin yang memiliki pertanyaan. Baik, mungkin apabila teman-teman telah tidak mempunyai pertanyaan apapun, mungkin bisa kami cukupkan ya Ibu ya, sesi tanya jawabnya. Ya. Baik, kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sampaikan dan jawaban-jawaban yang telah kita dapatkan dari Ibu Resti Jayanti Fahlina dapat memberikan insight dan pengalaman baru bagi kita. Dan selanjutnya kita melanjutkan ke sesi sesi pembagian sertifikat dulu ya. Baik, kita melanjutkan kepada sesi pembagian sertifikat. Kepada yang bertugas, dimohonkan. Baik, bagi ya. Ya, ini terima kasih Bu Resti. Kami persembahkan sertifikat ini sebagai suatu cinta kami kepada Ibu. Semoga diterima. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga ilmunya. Ya, terima kasih Ibu Loli sebagai pengampu mata kuliah. Ananda, mohon maaf nanti mungkin Amanda atau Ananda nanti yang minta tolong ya, yang tambahkan kepala perpustakaan sekolahnya di sertifikatnya. Oh, baik. Ya. Terima kasih untuk sertifikatnya saya terima. Senang berbagi dengan teman-teman prodi manajemen pendidikan semuanya. Semoga nanti setelah 3 tahun atau 4 tahun lagi Anda semua
terjun ke lapangan dan nanti ke depannya berkarir sebagai KTU yang handal di sekolah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Dr. Resti Jayanti Fahlina SSMA telah memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada kita-kita ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya Bu ya. Iya. Baik, kita lanjut ke sesi foto bersama. Dan mohon untuk teman-teman bisa on cam ya. Ditutup dulu Ananda, itu apanya? Maaf. Baik, terima kasih kepada Dr. Resti Jayanti Fahlina SSMA. Saya sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah ucap. Dan terima kasih sebesar-besarnya. Saya mewakili teman-teman kelas manajemen pendidikan mengucapkan terima kasih yang banyak. Dan terakhir, marilah kita tutup sesi kuliah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Sebelum ditutup mungkin Amanda foto bersama dulu. Semuanya on cam coba. Baik, sebelum saya tutup mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Dan saling sinkronis ya, karena ini tim sini agak berbeda perlakuannya. Iya. Dikasih apa-apa Dea? Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, Bu? Literasinya belum? Oh iya. Literasi. Kan ini coba, literasi L, bukannya loli ya. L, literasi. Gini semua coba. Yang screenshot siapa dia? Iya, Bu, saya, Bu. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Udah, Bu? Ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Resti Jayanti Fahlina dan Ibu Lolita Sari telah memberikan kuliah pada pagi hari ini. Dan tadi telah membacakan doa penutup. Maka dengan ini saya tutup kuliah kita dengan bersama-sama. Marilah kita menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti. Semoga kita dapat berkunjung ke UIN Padang. Dan semoga kalau ada info-info loker di UIN Padang mohon dikabari. Ini banyaknya calon-calon KTU di sini. Terima kasih. Sama-sama Ibu Loli. Sampai ketemu lagi. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk bertemu langsung, tidak hanya di dalam layar laptop saja. Ya, betul. Terima kasih.
Ya, monggo Bu Resti, mungkin Bu Resti ini sibuk sekali loh. Beliau dosen, terus kemudian kepala perpustakaan tingkat perguruan tinggi, dan beliau ini yang pertama kali menciptakan akreditasi A untuk perpustakaan UIN Padang. Nah, luar biasa kan, saking sibuknya ini berkesempatan ya memberikan kita ilmu tentang apa itu tacit knowledge dan apa itu implicit. Terima kasih Bu Resti. Ya, sama-sama. Saya live dulu ya, Ibu Ya. Loli lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Ibu terima kasih ya teman-teman semua, Dea, Ananda Akil, dan teman-teman yang sudah bertanya itu luar biasa. Ibu salut. Maksudnya ada yang bertanya juga, paham gitu apa yang disampaikan oleh Bu Resti gitu ya. Karena memang sebetulnya ini mata kuliah tersendiri tentang knowledge management ya. Tetapi ini sangat penting bekal untuk Anda, bagaimana sih nanti ketika nanti Anda setelah menjadi KTU, Kepala Tata Usaha, bagaimana mengelola pengetahuan-pengetahuan yang ada di lingkungan Anda sendiri, misalnya dari kepala perpusnya, dan kemudian bisa juga mengambil pengalaman yaitu tacitnya dari kepala sekolah, karena setiap pimpinan pasti itu memiliki karakteristik tersendiri dalam memimpin. Ya, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih Ibu, sekali lagi mengucapkan terima kasih pada dia khususnya ya yang sudah berupaya menciptakan terselenggaranya kuliah dosen tamu. Dan untuk selanjutnya Senin depan kita UTS itu juga melalui online. Ya, mungkin itu kita tutup ya perkuliahan ini. Tadi sudah ditutup oleh Dimas, oleh karena nanti kita bisa live masing-masing. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Jonas. Bu, saya Akil Bu, bukan Dimas Bu.